yang kami hormati, dalam kondisi apapun, apalagi di dalam masa pandemi ini, kita untuk meningkatkan selalu kunut nazilah dalam rangka menitipkan diri kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Di kesunatan kunut dengki kunuti subuh mawon apa setiap waktu. Wah, sakniki dipun Yai Muslim kunuti dirutinaken 5 waktu. Iku kunut nazil, kunut nazilah. Di kunut nazilah niku disunatkan setiap sholat fardu. Ati lek kunut niku aja subuh tok, ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa? Karena sebagaimana ya dalam kitab Syahadatud Darain, untuk menanggulangi wabak, taun dan lain sebagainya, ada beberapa cara, diantaranya kalau malam suruh sholat hajat, surat tahajud, rakaat pertama setelahnya Fatihah baca surat Yasin, rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Yasin. Banyak dari kau. Wa mimma jaroba doaul kunut Allahumma hdini fiman hadait. Termasuk yang sangat mujarab itu teruji, mandi jero gampangan mujaroban, mujarab iki lan mujarab niku bisa terkabul. Ini ku kunut fi kulli waktin, fi kulli waktil maktubah, fi kulli maktubah. Kunute kenapa? Kunut nazilah niku ya bunine Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Dengeriku didhawuhaken wa afini fi man afait. Maknane ya Allah, selamatkan dalam, sehatkan bak dalam, bersama orang-orang yang kau selamatkan, bersama orang-orang yang kau sehatkan. Mungkin kok tolak punah. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Dan niku dalam kunut niku wonten wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Ya nek makini syarra ma qadait ya ora apa-apa. Maknane wakini ya Allah, lindungilah kami. Nek iso ditambahi wakini wa ahli wa auladi wa jarati min syarri ma qadait minal quruna. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami dari kodok panjenengan sing elek. Saking elek-eleki kodok panjenengan. Eleki kodok panjenengan ini termasuk corona. Niki panjenengan lindungi dalem saking corona. Elek-eleki kodok niki tidak hanya corona tok napa mawon. Lah dene ditambahi Allahumma adfa annal ghula'a wal waba'a wa zina wa salasila. Itu tidak warid dalam kunut. Ora apa-apa. Sama tambahin enggak apa-apa. Cuman yang warid dalam kunut itu ya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, bukan ditambahi Allahumma adfa annal ghala wal waba. Tapi itu enggak masalah. Nah, termasuk ditambahi malih dengan kunuti Sayyidina Umar. Napa kunuti Sayyidina Umar? Kunuti Sayyidina Umar niku Allahumma aizal Islam wal muslimin wa 'adzibil kafarata wal musyrikin alladzina yuqatiluna awliyak wa yasudduna sabilak wa yukadzibuna rasulak
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa asli dzata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa tsabbithhum ala millati rasulik wa auzi'hum ayyufu bi ahdika alladzi ahadta ilaihim wa ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim ilal haqq waj'alna minhum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wasallam. Iku nitipno awake nang pangeran. Mulai tambahi maneh nggih. Allahumma inna nastaudiuka abdanana wa adyanana wa ahlana wa ashabana wa auladana wa adyanahum wa amalahum fi hayatina wa hayatihim wa indamatina matima badamatina mamatihim waqfathum innaka ala kulli syai'in qadir. Niku saged tambahi ngoten. Insyaallah nek panjenengan gelem nitipaken walaupun dengan cara doa kunut niku lek mantep hadir temenanan. Ud'uni astajib lakum. Donga ning ingsun tak sembadani dijaga kali Allah taala. Dijaga kali Allah taala. Mulane di dalam Azkar Nawawi dalam masalah tata cara kita berangkat haji niku kangge nitipaken niku Allahumma inna nastaudiuka ahlana wa amwalana wa auladana. Ya Allah kula titipaken dhateng panjenengan keluarga kula, bondo kula, anak kula dan seterusnya. Betul sama manis nih pahit mawon ini si anak gulon ini kerasa orang enak anak gulon ini. Nah, kapan dititipaken niku dijaga kali Gusti Allah. Mulane zaman Sidina Umar bin Khattab niku wonten tiyang sing jenenge Ibnul Mayyit. Bagaimana ceritanya kok disebut dengan Ibnul Mayyit? Ada seseorang yang sowan kepada Sayyidina Umar dengan membawa anak laki-lakinya. Delalah anak lanang niku jan persis bapake. Lembeyane, kedepe, irunge jan persis ngoten. Ya banyak yang mirip tapi kan ya ora persis ngono kae. Jadi kayak kembaran. Sehingga Sayyidina Umar dawuh masbahal ulama bah. Kira-kira saiki iki. Opo semua marakno koyo ngene iki, iso marakno persis bapake koyo ngene iki. Ajeng beliau dawuh, "Adza Ibnul Mayyit ya Amirul Mukminin, niki anake wong mati." Duh, kaifa yakunu Ibnul Mayyit? Piye diarani anake wong mati iki piye? Ceritane piye? Kronologine piye? Niku ketika istrinya dalam waktu mengandung, dia akan pergi mencari nafkah dengan pergi yang lama. Lalu dia titipkan anaknya. Kali dicekel, ya Allah, saya akan pergi bekerja untuk mencari nafkah, ya Allah. Kutitipkan anakku kepadamu, ya Allah. Panjenengan jaga. Wis lunga. Sudah 1 tahun dia pulang. Ternyata anaknya itu, ibunya sudah mati. Akhirnya dia ziarah kubur. Makanya ziarah kubur itu tidak ada sejak zaman sekarang. Zaman Sayyidina Umar sudah ada ziarah kubur. Rasulullah mawon ziarah kubur ten kuburan pakai. Nah, kok saiki ngarani lek ziarah kubur niku haram, musyrik, bid'ah, terlalu sore niku. Kurang wengi ya. Wong sudah ada semenjak dulu kok baru mengatakan sekarang itu ya.
Akhirnya ketika ziarah kubur mendengarlah suara bayi. Oi, oi, oi. Dicari. Di mana, di mana, di mana? Suara bayinya di mana? Kalau suara bayi dia digolek. Tapi yang mengatakan di mana itu kemana itu Ayu Ting Ting. Masih wis tuwek apa Ayu Ting Ting. Padha karo Mas Joko putune wis akeh panggah. Panggah Joko. Enek jenenge Yati Atim. Masih wis tuwek panggah. Atim mau yatim. Nah, setelah diteliti ternyata suara bayi itu di dalam kuburan. Akhirnya kuburannya digali. Subhanallah, keajaiban. Istrinya sudah membusuk, tinggal tulang. Bayi itu menyerap susunya yang masih utuh susune. Selalu mengeluarkan air susu. Subhanallah. Lalu mendengarkan suara tidak nampak di mana, tidak tahu datangnya dari mana. Mengatakan kau pergi yang kau titipkan anakmu, bukan istrimu. Yang sehingga yang dijaga hanya anakmu, istrimu tidak karena enggak kau titipkan. Lho niki lek dititipaken nang Gusti Allah dijaga kali Gusti Allah. Makanya kita titipkan badan kita kepada Allah agar dijaga kesehatannya. Wa afini fi manafait, agar dilindungi dari olo-olone kodok. Sani kodoke pangeran sing ngolo niki nggih niku corona. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Ini ben dijaga kali Allah taala. Juga pernah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ada seorang yang sudah tua mempunyai anak yang masih kecil. Dia sudah mungkin merasa sudah waktunya berangkat karena sakit-sakitan atau gimana. Dia punya pedet. Pedet niku anake sapi. Berarti masih sapi gede barang ya pedet karena itu anake sapi ngoten lho. Punya pedet dititipkan kepada Allah dengan dibawa ke hutan. Mengatakan ya Allah, kutitipkan bakor pedet ini kepadamu ya Allah. Tolong dijaga dan diberikan kepada anakku setelahnya dewasa. Wis tinggal pulang. Dan setelahnya dia mati masih belum dipanggil. Setelah anaknya dewasa, dibilangin oleh ibunya, nak, dulu ayahmu titip pedet, titip sapi kepada Allah Ta'ala diletakkan di hutan. Coba kamu minta kepada Allah kalau diberikan. Kamu lihat di sana. Nah, sapi itu sangat galak sekali dan sangat kesit sekali. Ketika ada orang, wah lari, sulit ditangkap. Begitu anak tersebut datang ke hutan dengan matur kepada Allah, ya Allah, ayahku titip pedet kepadamu. Untuk saya ya Allah, dan sekarang saya minta bila engkau mengizinkan. Loh, niku moro pedet teko dhewe. Langsung dobrok di hadapannya. Karena dobrok di hadapannya minta ditumpahi oleh pedet tersebut. Dia tidak mau. Karena dia sangat taat kepada ibunya. Setiap hari niku ketika setiap malam waktunya dibagi 3. Yang sepertiga
untuk istirahat, yang sepertiga untuk mijeti ibunya, nunggu ibunya, yang sepertiga untuk ibadah. Setiap hari gitu. Dia tidak mau untuk numpang. Maaf, saya tidak diperintahkan ibu saya untuk numpak kamu, tapi hanya diperintahkan mengambil. Langsung dibawa pulang. Setelahnya dibawa pulang, matur pada ibunya, dengan ibunya suruh jual. Ya sudah, kamu jual di pasar 6 dinar. 1 dinar itu 4 gram. 4 gram itu berarti kalau 6 dinar 24 gram. Kalau 1 gram itu 1 juta berarti 24 juta. Besar berarti. Nah, 24 juta itu sekarang ya sudah lumayan. Kemudian betul dibawa ke pasar. Lalu ditawar oleh seseorang, sudah nak, kamu jual berapa? 6 dinar. Kalau boleh saya beli 24 dinar, aku 12 dinar. Tapi jangan sampai engkau bilang kepada ibumu. Enggak, karena ibu saya mengizinkan 6 dinar. Kalau kau jual 12, kau beli 12, saya matur ibu saya dulu. Ya sudah, kamu matur. Pulang, bilang ibunya. Ya sudah nak, berikan 12 dinar, 12 dinar berarti 48 juta. Yo, bentung sekarang itu. 40 juta, 50 juta kan bentung betul kan. Nah, terus memangnya sapinya itu bagus. Warnanya itu pelungku, belang, kuning. Nah, lalu orang tadi datang. Kau jual berapa nak? Oleh ibu saya disuruh membayar 12 dinar. Sudah, kalau boleh saya beli 24 dinar, tapi kamu tidak usah matur ibumu. Tidak mau. Karena ibu saya memerintahkan saya untuk menjual 12 dinar. Kalau engkau akan membeli 24 dinar, saya matur ibu saya dulu. Terus pulang, matur kepada ibunya kalau ditawar 24 dinar. Lalu dia bilang, ibunya, nak, yang menemui kamu itu malaikat, bukan manusia, malaikat. Nah, karenanya ketika nanti kamu ketemu lagi, tanyakan, bolehkah dijual sapi ini? Kamu matur, Pak, bolehkah dijual sapi ini? Betul, bawa pasar lagi terus ketemu orang tadi. Bagaimana, Lik? Boleh enggak? Nah, suruh jual berapa? Boleh enggak Pak dijual sapi ini? Oleh ibu saya disuruh bertanya, boleh enggak dijual? Terus orang tadi mengatakan, jangan dijual nak. Sebelum ada yang membeli dengan emas sebesar kulit itu. Arti emas yang besarnya sapi itu berarti sepenuhnya kulit itu. Pulang, gak berani menjual. Oleh ibunya juga gak boleh dijual. Menunggu orang yang membeli dengan emas sebesar sapinya itu berarti sepenuhnya kulit. Loh, siapa yang membeli? Ya sudah diperintahkan gitu. Lalu umatnya Nabi Musa di dalam Bani Israel ada kasus seorang dibunuh, seorang tokoh dibunuh, tidak tahu siapa yang membunuh. Kebingungan mereka untuk menyibak siapa pembunuhnya. Lalu datang kepada Nabi Musa untuk perintah agar supaya berdoa kepada Allah memberi penjelasan siapa pembunuhnya. Lalu Nabi Musa datang kepada Allah, sowan kepada Allah, oleh Allah dijawab untuk nyembelih sapi. Nabi Musa mengatakan, Innallaha ya'murukum an talbahu baqarah. Allah Ta'ala memerintahkan engkau menyembelih sapi untuk menyibak kematian itu. Ngamuk deh. Walu atattakhiduna huzwa. Menghina apa gimana kamu itu Musa?
Wong suruh menanyakan siapa pembunuhnya ini kok malah suruh nyembelih sapi, itu kamu menghina. Qalu hatattakhiruna huzwa. Qala a'udzu billahi an nakuna minal jahilin. Maaf, saya itu nabinya Allah. Gak mungkin akan melakukan kebodohan menghina kamu. Ya kalau gitu tolong sebutkan, mintakan lagi penjelaskan pada Allah sapi yang bagaimana yang diperintahkan. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Sapi yang bagaimana? Lalu Nabi Musa minta lagi kepada Allah, terus diberi petunjuk, sampaikan kepada mereka. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Allah Ta'ala memerintahkan engkau mencari sapi yang tidak tua, tidak muda. Awanun baina dzalik, sing sedengan. Bagus. Dia masih bingung lagi, minta lagi. Kana da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tolong sampaikan kepada Tuhanmu, tanyakan warnanya apa. Ini malah jadi mumet njaluk ngangel-ngangel dhewe. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un launuha tasurrun nazirin. Sing warnane putih, warnane kuning pelungku yang bisa menyenangkan siapapun yang memandang. Oh, lu sik tekok maneh. Qala da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata tashabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Umpama ora muni insyaallah gak nemu-nemu niku. Wis muni insyaallah baru ketemu niku. Sebutkan sapi yang kuning yang bagaimana. Innal baqarata tashabaha alaina, karena masih serupa Pak sapi-sapi itu yang bagaimana. Wa inna insyaallah la mutadun, insyaallah saya akan mendapatkan petunjuk. Akhirnya dijauhi karo Gusti Allah dan sampaikan oleh Nabi Musa kepadanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qala al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Oleh sapi sing ora tau digawe ngeluku. La zalulun, tidak asar tusirul ardo, yang selalu apa niku jenenge dipelihara dalam bumi. Seorane dipelihara di bumi niku bebas berkeliaran di bumi. Wala taskil harsa, tidak pernah digunakan untuk bekerja nyirami gogo, kayak nyikar, kayak ngeluku, gak pernah. Musallamatul la syatafiyah, betul-betul sing selamat. Akhirnya sing ngenek niku digoleki sak dindi, sing ngenek sapi niku yang bebas di bumi, gak pernah digawe ngeluku, gak muda, gak tua. Niku akhirnya dibeli, dan oleh anak itu tidak boleh kalau tidak emas harga atau sebesar isinya kulit yang memenuhi kulit. Akhirnya dibeli juga karena itu urusan besar. Loh niki artinya punya harta saja dititipkan kepada Allah, dijaga oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah. Makanya dalam kondisi yang semacam ini kita pasrahkan diri kita agar dijaga oleh Yang Maha Kuasa. Dititipno ini ku dengan kunut 5 waktu.
zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini disunatkan ketika ada bencana, ada kodok sing sarun. Makanya mulai subuh besok, terus zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, lagi kita kunut terus, kunut ditambahi kunut. Niku jenenge kunut nazilah. Cuma kunut nazilah ketika lupa tidak disunatkan sujud sahwi. Dan kunut nazilah itu disunatkan hanya di dalam sholat fardu, tidak disunatkan untuk sholat sunat. Ini penting kita titipkan kepada Allah. Boleh kita tambahin tadi. Wakini birahmatika syarra ma qadait, wakini wa ahlana wa auladana wa ahla Indonesia misalnya min syarri ma qadait, dari elek-eleki kodok panjenengan, termasuk kodok sing elek sakniki sing bingungaken nggih niku corona. Di samping jaga imun geniku dengan pendekatan diri kepada Allah, zikir kepada Allah, khususnya pada waktu malam dengan tahajudan, dengan baca Quran, biar kita pikirannya optimis, pikirannya positif, auranya positif, yang akhirnya imunnya kuat. Ketika imunnya kuat, maka akan tahan dengan virus. Walaupun dalam cara zahir kita sudah dijaga imunnya dengan vaksin. Ini penting. Jadi jangan malah justru banyak corona terus kita menjauh kepada Allah, ora tau gelem jamaah. Lagi malah jadi bumerang. Ini penting.